Oke, kita lagi di hutan dekat Unut. Sekarang kita bakal nge-review lensa. Jadi kemarin aku ada job, tapi tiba-tiba di cancel. Dan lensa dan unitnya udah aku sewa. Jadi kita bakal review di tempat ini. Ini sih, aku ajak teman-teman juga. Ini siapa namanya tuh? Gus Jarot. Ya, ini Gus Jarot namanya. Dari kampung kemarin dibawa di sini. Jalan-jalan di hutan Syek. Nah, kita udah di tempat ini dan banyak banget tadi nyamuknya ya. Dan yang pasti kita bakal ngomongin lensa satu ini. Nah, ini lensa Tamron 2875. Kenapa? Karena pernah nggak sih waktu misalnya kita ngejob atau ngapain buat video atau foto, terus nggak pengen yang bawa banyak-banyak lensa, bawa satu aja. Di sini kita udah ada lensa 2875 dari Tamron. F-nya konstan 2,8. Jadi ini yang nggak selensa prime ya, 1,8, 1,4, tapi masih bisa lah ya, 2,8 ini masih bokeh lisisnya masih oke lah ya, masih yang ngeblur di belakang itu bagus sih. Jadi nanti kita bakal coba, dan yang pasti kalau untuk spek, lensa ini nggak terlalu berat juga, jadi enak banget buat bawa jalan-jalan. Karena ada sih yang lensa dari Sony-nya sama Sigma tuh 2470 dan itu juga lumayan berat, sekitar 900. Kalau ini 500 kg, 560 kg-an dah. Nanti aku tulis yang pasnya. Menurutku versatile banget sih ya, 28 ke 75, mungkin lebih enak 2470. Tapi 28 ini masih oke lah ya, untuk ngevlog bisa, untuk landscape bisa, apapun ini bisa. Tapi kalau kita terlalu banyak ngomongin spek, kayaknya nggak enak ya. Mungkin kita langsung coba aja. Iya. Coba mungkin di sini, Aku coba ya. Lihat sini aja. Agak sini deh. Oke, sip. Itu dah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, lihat itu dah. Lihat ini. 1, 2, 3. Terus jalan aja. Tapi agak backlight loh. Tapi kalau lagi jalan-jalan nggak terlalu banyak nyamuknya, kayak dia males ngejar deh. Oke. 1. Ya. 1, 2, 3. Kayaknya habis ini untuk nyoba yang versi videonya kita bakal ke mana? Jarot. Ke Bendungan ya, kita bakal ke Bendungan. Ya, kita bakal ke Bendungan, kita bakal coba untuk videonya autofocus dan lain sebagainya. Oke, langsung aja kita ke Bendungan. Tempat lagi. Kita mau sekarang ke Bendungan. pulau yang kedua. Nah, kita bakal ke sana karena tadi tempatnya agak banyak nyamuk, kita bakal pindah ke situ. Nah, ini cara memakai diffuser yang benar. Ya. Lah, ini auto glowing, Bos. Kita udah sampai. Itu ada motor. Gimana? Banyak pagar. Kita ada pagar. Jadi kita nggak bisa ke dalam. Kita bisa dalam. Dulu sebenarnya bisa ya? Bisa. Kita sering, tapi kata ada beberapa hari yang lalu ada Ada kasus. kejadian, guys. Oh. Kejadian di sini. Ya wes lah. Cari tempat lain berarti ya? Iya. Ini kampus tuh. Kampusku dekat banget. Di kampusnya lebih dekat loh. Dekat anakku. Kamu apa? Nih, seberang. Oh kayak gitu. Kampus Itan. Deket-deketan kampus sekarang. Jarot, Mai. Cai, jak. Gimana nih? Gimana? Boleh. Nah, kita nggak jadi di Bendungan tadi, soalnya kita udah sampai sana dan ternyata bendungannya ditutup. Kata ada masalah apa nggak tahu. Ya udah kita cari tempat di dekat Unut. Ada anak Unut jadi gampang. So kita langsung aja nyoba buat yang video. Tadi kan kita udah foto, sekarang kita buat nyoba yang di videonya. Gimana sih performa videonya ini, autofocusnya tuh oke apa enggak? Coba yuk.
Nah sekarang kita bakal coba untuk vlogging test ya. Di lensa ini sebenarnya nggak ada apa namanya tadi OSS-nya ya. Tapi karena emang ini lensa full frame dan di line up full frame ini udah ada IBIS, jadi nggak terlalu perlu. Udah cukup banget sih, apalagi untuk kalian yang pemuja event, yang suka event, yang jobnya dari event, wedding gitu. Itu enak sekali gitu kan, tinggal satu lensa nggak usah ganti-ganti. Terus misalnya foto bersama apalagi ya. Cuman ya agak berat ya, agak berat ini tangan ini. Dan 28 mm buat ngevlog. Oke, wide enough sih, tapi nggak terlalu wide kayak lensa ultra wide yang 16-35 mungkin. Tapi itu it's okay sih kalau cuman buat gini-gini aja. Dan enaknya tau apa? Tapi aku males gerak no. Anjay. Back to my YouTube channel. Jadi kita lagi ada di kampus hutan. Dan ini kameranya berat banget guys. Jadi ini agak kesusahan gimana gitu bawanya. Halo guys. Jadi kita lagi di apa nih namanya? Rektorat. Aku sih nggak perlu kuliah, ngapain kuliah ngabisin orang tua duit. Percuma kuliah, tapi apa? Nah, jadi tadi kita udah selesai buat foto-fotonya Mar ya, sama nyoba-nyobanya. Dan gimana menurutmu tadi? Asik. Hasilnya gimana? Bagus. Enak. Dari yang kita pakai tadi, aku rasa sih ini enak karena versatile banget. Jadi nggak perlu gonta-ganti lensa. Misalnya perlu yang agak cekung lagi, apalagi portrait kan ya. Kita bakal nyoba-nyoba di 75, 50, tinggal puter aja gitu. Dan bokehnya ternyata 2,8 tuh cukup banget gitu loh. Nggak yang, ya mungkin kalau mau perfection ya pakai prime. Tapi ini udah cukup banget sih untuk orang yang mungkin pengen punya satu lensa aja, ini cukup banget. Tapi untuk lebih detailnya kita bakal coba nanti di rumah, di studio. Gimana hasil-hasilnya kita bakal coba nanti kita review. Jadi tunggu aja masih di video ini, oke? Bye-bye. Nah guys, jadi kita udah di tempat di rumah yang tadi kita udah syuting sore. Nah jadi filenya udah di sini semua, udah di laptop. Dan tadi dapat 2 GB ya. Nah oke, untuk file-filenya seperti biasa. Untuk ketajaman kita bisa lihat mungkin ya. Nah untuk ketajaman, wah ini lensa lumayan sih ya. Tadi by the way kita pakai Sony A7 Mark II ya. Kita pakai Sony A7 Mark II dan f28 konstan terus. Tadi nggak pernah pakai f4 dan lain sebagainya. Jadi kita lebih banyak, dan potret juga tadi lebih banyak ya. Oke sih. Sip. Coba kita lihat yang lain. Tapi emang tadi aku rasa juga nggak tahu ya, emang karena kameranya atau dari lensanya fokusnya juga agak sulit untuk yang continuous. Soalnya mungkin karena S-Log 2 juga tadi ya full ya. Tapi untuk di foto yang untuk one shot fokus itu oke banget sih, nggak ada masalah sama sekali. Tapi untuk continuous video itu lumayan sih. Tapi ntar kita bakal lihat videonya juga. Oke, coba kita lihat. Ya, tajam. Tapi mungkin emang dari bokehnya dia masih agak nggak sehalus f1.8 atau f1.4 ya. Nah, masih kita lihat nih apa bulet-buletannya masih apa ya? Masih tajam lah ya, masih sharp pinggir-pinggirannya. But it's okay. Apalagi kalau untuk video nggak terlalu perlu ya, kecuali emang video untuk potret doang nih. Tapi kalau video misalnya untuk cari sinematik yang film-film, short movie dan lain sebagainya, nggak terlalu perlu banget sih yang bokeh-bokeh. Nah karena tadi kita udah selesai review foto-fotonya, sekarang kita bakal review ke videonya. Gimana sih videonya? Lebih ke warnanya, autofokusnya, dan lebih ke autofokus sih sebenarnya. Kalau warna kan ke bodinya ya, dan sharpness dan autofokus dan sharpness lebih ke sana. Kalau dari production, dari video udah oke banget, dari foto tadi udah oke banget. Jadi gimana sih? Mungkin dari autofokus dulu ya kita bahas ya. Ya mungkin kita bisa lihat sedikit apa sih namanya,
breathing tadi ya, kayak dia nyari-nyari fokus ya. Nah tadi emang fokusnya kita setting di slow, jadi emang agak lambat. Tapi mungkin teman-teman ada pengalaman lain bisa komen di bawah kayak gimana fokus yang pernah jalanin di Tamron 2875 ini ya. Mungkin ada yang enak bang atau gimana, coba mungkin bisa share di bawah ya. Oke sorry, nah ini kita langsung ke 75 mm di vocal range telenya terjauhnya gimana sih? Oke, masih mirip-mirip ya, karena emang dia di 70 mm pasti separasinya kan lebih jauh ya, jadinya fokusnya agak sulit juga sih. Jadi ya tapi dibanding mungkin masih dalam kategori oke ya untuk jalan kayak gini, jadi nggak terlalu sulit banget ya fokusnya ya. Masih bisa, dia masih mencoba untuk, kalau tadi sih di lapangan dia masih mencoba untuk nangkep mukanya, ada kotak-kotaknya gitu sih. Nah kalau untuk warna dan low light tadi kita udah tadi kan kita syuting dari jam 3 sampai jam 7 ya. Jadi di setengah 7 itu kan udah mulai gelap. Kita coba di f2,8 di A7 II ya, di A7 Mark II yang biasa. f2,8 mungkin di setengah 7 ke atas udah agak sulit ya, apalagi kalau pakai S-Log. Tapi mungkin kalau pakai sini atau yang normal masih bisa kebantu sedikit-sedikit ya walaupun ada noise-nya. Oke, kesimpulannya nih, lensa ini sebenarnya lensa yang bisa kita bilang all in one ya, apa aja masuk, semua momen masuk, dan karena versatile, terus nggak terlalu berat, 550 kg untuk lensa yang cover range kayak gitu itu termasuk ringan sih buatku, dan constant aperture yang f2,8 sampai f22 itu ya itu sangat berguna banget. Apalagi kalau buat event, buat lain sebagainya ya, itu oke banget ya. Ya dengan harga 11 juta ya, dibanding dengan teman-teman yang lain 17 juta, Sigma 247 mul dan Sony-nya juga bisa 30 juta. Ini dengan harga 11 juta ini sangat worth it banget. Buat siapa? Buat kalian yang mungkin jobnya lebih sering nyari momen ya, kayak misalnya wedding photographer, videographer, ke landscape videographer, fotografer. Nah ini juga buat landscape juga bisa menurutku, walaupun lebih enak mungkin pakai 1635 ya, tapi 2875 udah bisa cover lah ya. Dan tadi kita juga udah ada test vlog ya kan, test vlog ini ya 28 mm nggak terlalu lebar kayak 16, but it's okay, it's enough untuk cover cuman ngevlog dan lain sebagainya ya. Jadi emang simpulannya ini lensa bagus banget, all in one. Buat yang pengen cuman satu lensa aja, mending beli lensa ini. Nah jadi itu semua kesimpulannya. Mungkin ini nggak terlalu scientific banget untuk reviewnya, karena emang ini yang dari experience sendiri tadi aku coba. Jadi mungkin kalau yang scientific banget bisa lihat kayak Gerald Anda dan lain sebagainya. So mungkin di next tag-nya kita bakal coba-coba lensa lain lagi, coba gear-gear lain lagi yang mungkin itu bisa bantu milih kalau misalnya bingung pengen pakai gear apa, oke? Nah, saksikan terus video-video selanjutnya dan jangan lupa juga buat subscribe dan kalau bisa komen juga, like juga ya, itu juga di bawah ada sosial media aku kalau misalnya mau lihat aku kerjanya ngapain aja bisa di-follow. Thanks for watching and I'm out. Sekarang kita udah sampai di Pantai Pasut, tempat yang kita tuju. Dan tadi dari tempat kita tersesat kurang lebih 5 menitan ya, akhirnya kita sampai di sini. Dan bisa kalian lihat pantainya tuh landai banget. Selain itu juga pasirnya agak unik ya daripada pasir-pasir umum yang paling sering kalian temukan di Bali, kayak di Sanur atau di Kuta. Pasti pasirnya warna putih kan. Nah di sini pasirnya hitam.